Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, izin nanti Zoom-nya sambil ngajar ya. Ya. Baik Ibu. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Itu ada info. Oh, bisa share ya. Terima Pak Ibu. Kang Usman. Kang. Ya baik Bapak Ibu, untuk pertemuan hari ini kita membahas modul 1.3 ya Bapak Ibu. Di sini tentang pembelajaran PCOK berpusat pada peserta didik. Kita kuatkan pemahaman ya Bapak Ibu. Sini sebelum kita masuk ke materi ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati. Saya persilahkan berdoa, mulai. Ya baik Bapak Ibu, untuk sini pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk pembelajaran PJOK. Sepakatan kelas biasanya Bapak Ibu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan yang terakhir gangguan teknik adalah hal wajar ya Bapak Ibu. Tujuan sesi 1.3 inilah Ibu Bapak Ibu ya, 1. Memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Dan yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Mungkin kalau yang sudah GP mungkin sudah tahu atau sudah hafal benar tentang pembelajaran diferensiasi. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang sudah GP? Apa Pak? Yang sudah jadi GP, Bu, guru penggerak sini.
Belum ada niat katanya Pak. GP saya guru lanjut. PJOK, Pak. Pas ya Pak, guru PJOK. Maksudnya saya guru penggerak ya, Pak Adinata ya. Karena kalau di guru penggerak mungkin pembelajaran diferensiasi ini wah sudah ngelotok banget dah gitu ya. Baik, lanjut untuk agenda hari ini 5 menit pembukaan, mengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan 5 menit, 30 menit kita aktivitas 1 itu role play atau bermain peran. Nanti Bapak Ibu ada prakteknya ya Bapak Ibu di sini. Nanti setelah praktek di sini nanti Bapak Ibu akan saling ngasih umpan balik sama temannya. Nanti siapa aja yang akan dikasih umpan balik ya Bapak Ibu ya. Itu untuk aktivitas pertama. Jadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jambot ya Bapak Ibu, atau nanti kita pakainya Pigma ya. Karena untuk Jambot per tanggal 1 Oktober sudah tidak bisa dipakai lagi ya Bapak Ibu. Untuk 10 menit. Kemudian untuk aktivitas kedua yaitu menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenis usia atau jenjang usia ya. Maaf, bukan jenis. Jadi berbagai jenjang usia. 10 menit kemudian mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. Dan 15 menit selanjutnya aktivitas 3 yaitu analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Dan 5 menit terakhir adalah penutup, refleksi, dan foto bersama. Itu agenda untuk hari ini Bapak Ibu. Sini saya akan maju. Di sini ada kata pemantik ya Bapak Ibu. Bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya. Apa yang menandakannya? Nah Bapak Ibu, di sini kata pemantiknya itu ya, bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, sini belum menjawab pertanyaan, mari kita bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas kita ya Ibu, atau dalam pembelajaran sehari-hari Bapak Ibu. Di sini ada 2 pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Yang pertanyaan kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai dengan perintah atau komando guru? Bapak Ibu, untuk pertanyaan pertama, apakah Bapak Ibu setiap pembelajaran masih banyak fluid untuk instruksi kepada anak? Saya pengen tahu jawab. Ya, Boleh? tidak. Saya suara. Suara, oke. Terus apa lagi silakan? Saya suara Pak, fluidnya jarang-jarang sih Pak. Jarang. Oke, terima kasih. Boleh siapa lagi? Bisa tinggal open mic-nya. Oke, terima kasih untuk jawaban tadi Bu Yulia dan Pak Randea. Itu sudah benar. Di sini tidak ada, kalau untuk instruksi itu tidak ada batasan mau pakai fluid, mau pakai suara, langsung kita menginstruksikan kepada anak, itu sebenarnya tidak ada yang salah ya Bapak Ibu. Penting kita jangan terlalu setiap pembelajaran itu selalu dominan salah satunya, tapi harus seimbang ya Bapak Ibu. Untuk penggunaannya setelah fluid kita hanya sebatas waktu, jangan setiap apapun mau gerakan kita menggunakan fluid, kecuali biasanya kalau fluid itu digunakan pada saat mau memberhentikan atau menjeda anak atau memerintah anak seperti apa, biasanya seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu di lapangan juga akan seperti itu pengalamannya. Oke, kita lanjut selanjutnya. Nah, di sini ada kata sama video ya Bapak Ibu. Untuk dari Cassandra,
ya dari pakar manfaat peserta didik ya Bapak Ibu, saya akan play. Bisa dicerna Bapak And Ibu we ya. know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke ya Bapak Ibu, di sini barusan Cassandra itu adalah peneliti dari manfaat berpusat pada peserta didik. Jadi dari video tersebut kita tuh sekarang itu ke peserta, kita mengacu kepada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu kita membuka wawasan peserta didik setiap pembelajaran kita dari awal untuk membuat kata-kata pemantik. Makanya dalam modul ajar kita diterapkan di awal itu ada kata pemantik. Itu biar bisa mengetahui mengetahui karakteristik dari peserta didik tersebut. Terus apa yang dibutuhkannya oleh peserta didik? Makanya dari barusan kilas dari video yang disebutkan dari Cassandra itu sudah menjelaskan seperti itu. Jadi kebutuhannya apa, karakteristik apa dari seorang peserta didik. Kita lanjut sejenak. And we know from all the research that when Nah, untuk aktivitas pertama, ya, Pak Ibu, nah di sini mari kita melakukan aktivitas role play sebagai berikut, ya Bapak Ibu. Nah, role play aktivitas pembelajaran di sini ada capaian pembelajarannya ya Bapak Ibu, yang dari tujuan pembelajarannya yaitu 1. Peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Nah, ya asesmennya di sini melakukan self and peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Yang keduanya melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan. Untuk aktivitas pembelajarannya latihan gerak koordinasi. Ya, Bapak Ibu di sini itu untuk role play-nya untuk aktivitas pertama. Nah, di sini Bapak langkah-langkahnya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti akan di sininya Bapak Ibu akan melakukan gerakan-gerakan yang sudah saya berikan. Nanti tinggal pilih salah satu gerakan yang Bapak Ibu sukai ya Bapak Ibu. Nanti di sini langkah-langkah aktivitasnya. Yang pertama, fasilitator membagi para peserta berpasangan berdasarkan nomor urut 1 dengan 2, 3 dan dengan 4 dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nanti saya akan bagikan. Fasilitator menampilkan pilihan gerakan. Yang kedua, yang ketiga, tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Yang keempat, sebelum mempraktekkan gerakan, hitung denyut nadi awal terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik perlu dikalikan 6 atau dikali 6. Kalau banyak dasarnya ya Bapak Ibu, biasanya kalau Bapak Ibu untuk mengetahui denyut nadi awal seperti apa? Silakan Bapak Ibu.
apakah 6 detik dikali 10 atau 15 detik kali 4, itu banyak. Yang Bapak Ibu biasanya digunakan untuk mengajar, itu menggunakan yang mana Bapak Ibu untuk mengetahui denyut nadi peserta didik? Ada Ibu, gimana Bapak biasanya? Biasanya 6 kali 10, Pak. 6 kali 10 ya. Nah, untuk 6 kali 10 juga bagus, tapi kalau 6 kali 10 biasanya kalau untuk anak-anak ya lebih kurang efektif ya untuk penghitungannya, apalagi anak-anak menghitung pegang denyut nadi aja kadang-kadang ada yang bilang susah, Pak, nggak ketemu, bukan lebih baik jadi 10 detik biar jadi kelihatan jedanya nggak terlalu terlalu singkat kalau 6 detik ya Bapak Ibu ya. Lebih baik jadi dipakai yang menurut yang sekarang 10 detik dikali 6 gitu ya. Tadi itu baik. Terima kasih untuk Parandea untuk jawabannya. Dan lanjutan untuk langkah-langkah yang selanjutnya adalah yang kelima lah. Catat pilih gerakan denyut nadi awal di speed sheet. Nanti saya akan share speed sheet-nya di kolom chat ya Bapak Ibu. Yang keenam, lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Saat satu mempraktekkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh dengan video. Itu yang langkah keenam. Langkah yang ketujuhnya, peserta yang mempraktekkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di speed sheet. Dan langkah yang terakhir adalah kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan share dulu untuk linknya ya Bapak Ibu. Untuk speed sheet-nya saya kirim di kolom chat. Boleh silakan Bapak Ibu dibuka untuk speed sheet-nya. Lanjut untuk langkah selanjutnya, tabel shape and peer assessment, pembelajaran latihan gerak koordinasi, saya sudah kirim untuk speed-nya ya Ibu. Di sini, nah ini pilihan nomor gerakan yang paling Bapak Ibu sukai, catat pilihan gerakan Bapak atau Ibu ya. Yang gerakan yang pertama yaitu gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Yang kedua jumping jack. Yang ketiga lari di tempat. Yang keempat gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Dan yang kelima adalah loncat di tempat. Ya, ini gerakan dari kelima gerakan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah membuka speed sheet-nya, bisa di situ pilih sesuai dengan kebutuhan. Oke Bapak Ibu, contohnya seperti ini akan saya apply. Yang nomor 1, gerakan nomor 1, gerakan nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini gerakannya nanti Bapak Ibu praktekkan ya Bapak Ibu ya. Gerakannya yang pertama jumping jack, yang pertama itu koordinasi bungkuk. Yang kedua jumping jack, yang ketiga lari di tempat, yang keempat silang menyentuh kaki dan kaki sesuai dengan kalau kaki yang kanan disentuh tangan yang kiri jadi silangan ya Bapak Ibu ya. Yang kelima adalah loncat di tempat atau jam aja ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu di speed sheet-nya diisi sesuai gerakannya, dipilih aja Bapak Ibu, silakan. Kalau sudah memilih, nanti Bapak Ibu tuliskan denyut nadi awalnya.
Ngitung denyut nadinya sekarang, Pak. Ya, Sambil duduk, nggak apa-apa ya? nggak apa-apa Bu. Silakan. 40 Nanti boleh kameranya pas waktu yang praktek, nanti kameranya di on kan ya Bapak Ibu ya. Ini 10 detik, Nggak Pak. di-onin, kurangin aja, Pak, nilainya. Ini, Pak, kan lagi Nah. ngajar. Mana ya? Stopwatch. Oke, saya coba lihat sudah mengisi untuk speed sheet-nya. Oke, saya untuk penilaiannya Bapak Ibu saya tunjuk langsung ya Bapak Ibu. Jadi untuk Pak Ahmad Paud Ismail itu nanti dilihat atau dinilainya sama Pak Ade, Pak Muhammad Ade Herudin, Pak Panji oleh Pak Sakti ya. Terus Pak Erik sama Ibu Pika nanti dinilainya ya Bu atau dikasih umpan baliknya gerakannya seperti apa. Terus Bu Yuli dengan Farandea, Pak Adi Nata dengan Pak Urai, Pak Agisna sama Pak Sahril, Pak Rahmat sama Bu Kori yang itunya ya dilihatnya. Terus nanti gerakannya yang pasangan tadi itu menilai gerakan Bapak Ibu yang melakukan. Untuk gerakan yang tadi dari kelima gerakan itu pilih aja sesuai dengan nanti ada gerakan nomor berapa. Silakan Bapak Ibu pilih dulu gerakannya. Pak Rusman izin, saya masih di jalan nih, ngikutin Pak ya. Habis survei buat kegiatan, sambil nyetir. Oh. Jemput saya dong, Pak Urai. Oh iya siap. Sherlock. Saya masih di jalan nih, lagi arah pulang ini dari Sukabumi. Baik, hati-hati Pak Urai di jalannya. Hati-hati, Pak Urai. Pak Urai, hati-hati di jalan. Oke Bapak Ibu, silakan ke yang ada dulu. Untuk Pak Urai tadi kan menilai Pak Adinata ya. Iya Pak, Nanti sama Pak boleh. Adi, Pak. Ya. Nanti Bapak Ibu untuk gerakannya dipilih dulu gerakan nomor berapanya. Gerakannya bebas, Pak. Pilih salah satu dari yang di saya share screen. Ya, Pak. 1, 2, 3, 4, 5 pilih salah satu Bapak Ibu. Para dia udah siap melakukan gerakan. Silakan Bapak Ibu. Boleh? Ini udah bisa dimulai apa gimana Pak? Silakan. Udah dipilih dulu belum di itunya di speed sheet-nya belum dipilih gerakannya yang mana Bapak Ibu? Silakan pilih dulu. Pak Randia emang udah kuat. Saya udah pilih, Pak. Gerakan ketiga aja saya mah. Berarti diklik dulu Bapak Ibu bisa nggak di speed sheet-nya? Udah, Pak. Ada gerakan tanda panahnya. Udah. Mana ini? Itu tadi. Siapnya tadi. Terus kelompok 4 tang. Kali. Kita berapa? Nanti di pesan di chat.
Tadi saya sama siapa ya? Sama Pak siapa ya? Mana nih? Itu berapa puluh? Coba ini 4 itu dulu. Sama siapa? Ini untuk pasangannya ya Pak. Saya screen lagi untuk pasangannya. Iya Pak. Nilai. Nomor 1 dan nomor 2. Contohnya Pak Ahmad sekarang yang melakukan praktek, jadi yang menilainya Pak Ahmad Ade Herudin. Pak Ahmad Fuad yang melakukan prakteknya yang pertama. Terus ya yang masuk yang praktek yang pertama Pak Panji yang dinilainya sama Pak Sakti. Pak Eri yang praktek pertama dengan gerakan yang pertama dinilai sama Ibu Pika. Ibu Yuli praktek pertama sama Pak dinilainya sama para dia ya. Pak Adinata sama Pak Uray dinilainya Pak Agisna sama Pak Sahril. Sahril udah ada belum ya? Belum lihat ya Pak Sahril. Apa kalau yang nilainya belum ada gimana Pak? Apa tetap praktekin aja nih? Bentar ya Pak ya. Pak Rahmat juga belum ada ya, belum masuk ya Pak Rahmat ya. Giliran, ya maksudnya orangnya nggak ada ini di sini, nggak ikutan. Belum satu. Iya. Iya. Bentar. Yang ada dulu aja Pak. Boleh. Sudah aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kurang 1 ya kalau 9. Bapak ada yang bilang. Udah ada ya. Boleh, gini aja. Yang ada di sini biar sama-sama ya. Pak, ya, karena yang lain masih belum masuk. Pak Uray juga masih dalam perjalanan. Kalau Pak Uray bisa ya Pak Uray ya, lihat gerakannya. Bisa Pak, nanti lihat Pak. Siap. Jangan Pak Uray, hati-hati lagi. Hati-hati jalannya. Ya. Hati-hati tuh Pak Uray. Kalau untuk Pak Muhammad Ade Herudin sama Bu Kori yang dia menilainya, ditukar aja ya. Kori. Oke. Siapa Terus, Pak? Bu Kori. Ya Bu Kori sama saya. Pak Ade. Oke Pak. Ya. Terus Tanya di mana Bu Kori? Bu Pika, ada pasangannya Bu Pika sama Pak Erik ya? Oh Pak Erik belum ada ya. Tidak aja berarti biar ada Pak Dinata udah ada, Bu Pika sama Parandea sudah ada, Bu Yuli ya, sama Bu Yuli Parandea, Bu Pika sama, ada 2 ya. Pika Kamelianya sih, pantesan ada 2 di sini. Pak Agisna aja, Bu Pika sama Pak Agisna ya. Oke Pak. Ya. Baik, berarti yang melakukannya yang pertama Ibu Pika dulu. Dengan gerakan nomor 1 berarti yang menilai Pak Agisna ya. Nanti kebalikannya nanti nilai. Silakan Bapak Ibu untuk saya top share screen dulu. Silakan Bapak Ibu untuk melakukan tadi sesuai dengan pasangannya siapa yang gerakan yang pertama. Silakan. Melakukannya selama berapa menit atau detik, Pak? Oh, saya share ya. 30 detik ya. 30 detik, baik. Saya stopwatch dulu, boleh. Bu Yuli, mau Bu Yuli dulu apa saya dulu Bu Yuli? Parandea dulu aja deh, biar laki-laki duluan. Oke Bu. Itu juga lah. Cewek duluan Bu. Tuh, papa, katanya papa. Bu Pika, mana Bu Pika? Hai, papa, ini tante. Halo. Iya Pak. Bu Pika, apa saya duluan? Apa Bu Pika duluan? Bebas. Bu Pika duluan dah kalau bebas. Saya Kori, lihat Kori. 300. Saya ngapain? Bapak, maaf, ini teh melakukan gerakannya berapa menit ya? Semenit ya? 30 detik tadi Bu. 30 detik aja. 30 detik. Bareng. Dikirain buat Parandea 1 jam.
1 jam. Oke. Kalau 1 jam takut pingsan Bu nanti. Ya, siap. Sambil aja masing-masing. Parus. Untuk waktunya silakan. Mana Bu Pika? Ya. Ya. Siap para Dea. Pak Agi, sebentar. Saya ngasih tugas dulu. Jangan. 3. Mulai para Dea. Tuh, 2, 3, Nanti fokus dulu, tahu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Hitungin ya. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Stop! 28 para Dea. Diwaktuin ya, Pak Agi. Oke. Bukari, berapa ini Bukari? Ya udah. Oke, Nanti itu catatnya di umpan balik Bu, apa di Ya. dulu. Gimana biasanya para Dea? Capek? Dulu nggak? Denyut dulu nggak? Ini ya. 2. Oke, Pak Agi. siap Denyut nggak? dulu. Ya, satu. Kasih hiasan nggak Pak? Nggak usah dihitung. Dikit. 1, 2, 3. Ayo Bu Pika. Aduh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Oke, 22, siap Bu. 23, 24, Buyuli siap. 26. Stop. Stop Bu Pika. Ya. Buyuli udah siap. Waktuin, udah nyapa kan ya? Siap, aman. Suaranya nggak kedengeran. Oke, siap nih. 1, 2, 3. Udah Bu Pika pegang waktunya. Oh, habis. Ini habis. Ini dulu, laptop saya mati. Bu Yulia, jangan di ruangan. Ayo boleh. Kata kalian. Oke, stop Bu. Ya, stop. Yang kedua langsung lakuin ya Pak. Tapi kalau ada Pancasila, bahasa Indonesia. Kalau sudah bergantian di kolom yang keduanya dihitung denyut nadi yang setelah melakukan Bapak Ibu ya. Berapa di situ? Bu Pika. Boleh langsung dihitung denyut nadinya selama 10 detik dikali 6 Bapak Ibu. Wah, Ibu Yuli sampai kelelahan. Nah, Bu Pika hilang ini dari peredaran. Halo. Ibu Pika ada. Ada. Oke, gantian Bu Pika. Udah siap belum Bu? Waktunya Bu. Ya. Tunggu. Nanti dulu. Oke. Pak Umam nggak ada suaranya. Ada suaranya nggak? Pak Umam tolongin. Kok nggak ada suaranya sih? Pilih make itunya speakernya Pak. Kalau pakai handsfree Bapak. berarti pakai yang handsfree. Ada suaranya. Pilih aja. Halo, Pak Agis. Ya Bu Pika. Nggak ada suaranya. Gimana ini? Asik. Bu Kori. Cek. Bu Kori. Ada nggak? Oh, Pak Ade.
Sikat pagi. Hitung dah Bu Pika. Pagi. Ya Bu. Ada Ada suaranya suara. nggak? Apa headset saya ya? Nggak kedengeran kalau nggak pakai. Kamu mau headset nggak? Kan Bapak Ibu sudah boleh dihitung denyut nadinya. Setelah selesai langsung dimasukkan ke spreadsheet-nya. Belum Pak, saya belum Pak. Oh belum. Nunggu Bu Pika. Katanya nggak ada suaranya. Bu Pika, udah belum Bu Pika? Bang ada si dulu. Dah di HP aja. Ada. Stopwatch. Hitung aja Bu. Ya. Ya. Ayo mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Dah, stop. Oke, terima kasih. Izin Pak, pindah ke laptop lagi. Baik Pak. Boleh kalau yang sudah semua silakan isi denyut nadi terakhirnya. Ini saya hanya memberitahukan ya untuk denyut nadi. Di sini Bapak Ibu maksimal atau ketentuan pertamanya yang dari denyut nadi itu adalah 220 ya Ibu. 220 denyut nadi dikurangi usia. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya untuk penghitungan denyut nadi. Jadi biar mengetahui seberapa besar seberapa maksimal denyut nadi yang peserta didik gitu. Jadi seolah-olah barusan Bapak Ibu praktek siapa yang menilainya atau menghitungnya dan yang praktek adalah sebagai siswanya. Itu ya anggapan yang pertama ya Bapak Ibu. Jadi makanya sekarang Bapak Ibu bisa mengetahui berapa maksimal denyut nadinya. Di sini saya lihat, saya share screen dulu ya Bapak Ibu.
Nah, di sini sudah ditulis untuk sujud nadi awal untuk Pak Ade denyut nadi awal 15 itu sudah dikali 6 nggak Pak dari 10 detik itu? Iya, lupa Pak, belum Pak. Belum ya? Pak, Wah. izin Pak minta link spear set Pak. Ya, Baik. lupa Pak. Saya kali Pak. Nah, saya ganti dulu Pak. Baik, silakan. Untuk Pak Agis, link spiritnya saya kirim di chat ya? Apa mau di grup? Di mana aja dah, Pak? Ntar saya tinggal ngambil. Nah, kan? Sudah saya di chat aja ya Pak ya? Baik. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, sudah di itu, silakan Bapak Ibu kasih umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya tadi. Apakah seperti apa gerakannya? Ya, gitu kok. Kurang. Udah dah. Itu Bapak. Oh iya, itu juga ada si Rahmat. Gerakan dua. Ya, si Kori juga nyamain. Bapak izin ya, saya sebagai peserta aja ya, dari perjalanan di pulang bawa motor. Baik Pak. Ya. Udah saya ganti Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Ade. Naiknya 120 dari 90 per menitnya. Bu Yuli 10 ke 150, 8. Kayaknya ini belum dikali 6 ya. Pak Randa juga belum dikali 6 untuk denyut awalnya. Silakan Bapak Ibu kasih umpan balik pasangannya langsung di situ di kolom umpan balik mengenai gerakan. Apakah gerakannya gimana? Ada kekurangan atau kelebihan yang dilakukan oleh temannya ya Bapak Ibu ya. Sudah yang pasangan praktek yang tadi Bapak Ibu. Silakan untuk kasih umpan balik. Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan Bapak Ibu.
Oke, sambil berjalan untuk mengisi umpan baliknya Bapak Ibu. Itu berapa denyut nadi, kasih patokan untuk denyut nadinya adalah contohnya ya Bapak Ibu 220 dikurangi usia. Contohnya 220 kurangi usia Bapak Ibu boleh Parandea. Berapa usianya Parandea? 29, Pak. 29. Nah, untuk Parandea jadi batas maksimal denyut jantungnya itu adalah 191. Jadi 220 dikurangi 29 adalah 191. Itu adalah batas maksimal per menitnya. Kalau Parandea melebihi itu, kemungkinan Parandea akan terjadi overtraining ya. Contohnya seperti penglihatan gelap atau kunang-kunang ya bahasa kita ya. Biasanya penglihatan juga gelap kalau sudah melebihi batas maksimal. Jadi Bapak Ibu kalau mau melakukan tes kebugaran contohnya di sekolah kepada anak-anak, bisa Ibu Bapak itu mengecek dulu denyut nadi sebelum pemanasan anak-anak atau peserta didik. Tes satu bisa dilihat yang denyut nadi di bawah 10 siapa, atau di atas 100 siapa, yang di bawah 100 siapa. Jadi bisa kelihatan, oh ini kekuatannya ini, batas maksimalnya ini. Jadi kita bisa mencegah peserta didik atau anak-anak di sekolah terjadi overtraining atau kelebihan aktivitas ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya lanjutkan lagi. Di sini ada pertanyaannya Bapak Ibu. Dari hasil tadi itu dari hasil gerakan-gerakan ini Bapak Ibu, dari kelima gerakan ini itu adalah contoh dari pembelajaran sepintas tentang diferensiasi. Jadi diferensiasi itu adalah rubah atau peserta didik itu berpusat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu memilih gerakan apapun yang diinginkannya. Jadi Bapak Ibu itu menyediakan bahan-bahannya, contohnya peserta didik nih, ada gerakan, contohnya gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3, gerakan 4, dan gerakan 5. Nah, semua peserta didik itu disuruh memilih masing-masing ya Bapak Ibu. Maksudnya di situ kembali lagi sini ada pertanyaan pertama. Jadi kita di sini bagaimana cara melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Pertanyaan pertama ya Bapak Ibu ini. Yang tadi kan Bapak Ibu sudah ngasih umpan balik nih. Nanti di sini bisa dicatat nanti di Pigma, nanti saya akan kirimkan share linknya juga ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal mengetik apa sesuai pertanyaan yang di sini jawabannya ya Bapak Ibu. Pertanyaan pertama itu bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar. Yang kedua, apakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan. Yang ketiga, efek tersebut mengindikasi apa? Ya Bapak Ibu. Ngos-ngosan Pak efeknya Pak. Ya. Apa Ibu boleh jawab di link saya yang sudah kirim di pesan juga ya Bapak Ibu. Silakan bisa dibuka di ya. Silakan dilihat di kolom chat. Saya sudah ngirim untuk linknya. Bapak Ibu dari pertanyaan itu bisa langsung dijawab ya Bapak Ibu ya. Dicatat langsung. Saya akan share screen-nya ya Bapak Ibu. Contohnya bisa. Halo Pak. Iya Bu. Izin Pak. Saya ninggalin anak ada yang berantem. Bentar ya Pak ya. Iya Bu, silakan Bu. Ayo. Tunggu dulu Bu.
lerai dulu Bu, anak-anaknya kasihan. Lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Ini saya sudah share screen ya Bapak Ibu. Silakan Ibu ngisi di season yang pertama, langsung diklik aja di kotak yang pertama ya Bapak. Nah, kayak Bu Kori di situ langsung klik, langsung boleh ketik jawabannya di situ untuk jawaban 1, pertanyaan yang ke-1, pertanyaan yang kedua, dan pertanyaan ketiga. Untuk pertanyaan ke-4 dan 5 tuh nanti saja ya Bapak Ibu dikerjakannya. Silakan untuk tik jawabannya. Kalau pengen mengetik, klik dulu tanda T-nya ya Bapak Ibu ya. Tanda T di bawah ini. Boleh. Nah, yang saya lingkari Bapak Ibu di sini boleh kalau untuk mengetik. Ayo minta maaf. Nggak bisa ngetik ini Pak. Yang T-nya bisa diklik Pak. Yang ini Pak. Iya, yang ini ya Pak. Nih. Ya, yang saya lingkari bisa kelihatan nggak Pak? Nah, di situ klik. Nah, itu bisa diperbesar Pak itunya. Saya huruf T-nya nggak bisa diklik-klik Pak. Itu udah ada, cuman kecil kayaknya ya Bapak Ibu ya. Jadi pas diklik itu langsung ketik aja, bisa diperbesar aja. Di zoom gitu ya. Di zoom ya? Ya. Jadi tulisannya tuh kecil, biasanya yang pertama itu. Jadi langsung boleh ketik dulu zoom. Diperbesar aja tulisannya sampai 90 atau berapa gitu. Gedein tulisannya di mana Pak? Itu klik yang T, terus di atasnya ada kotak hitam, terus ada gambar huruf A, terus ada small sama extra. Yang small aja, small tuh di bawahnya ada kotak, tinggal ketik aja 100 berapa gitu. 100 dah. 100. Biar besar. Samain semua 100 ya? 100 boleh. Dah. 200. Ya. Oke, dah kelihatan tuh. Dah, jawabannya apa? Bagaimana cara kita melihat apakah latihan sudah baik dengan benar? Apa Bu Yuli tadi? Cara saya adalah asik. Bagaimana
aja. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu tadi, dari pertanyaan 1, 2, dan 3. Yang pertama, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Apakah sudah benar yang tadi dilakukan Bapak Ibu? Gerakannya sebagai penilai dan sebagai pelaku. Sudah benar. Sudah benar. Baik, terima kasih. Yang kedua, adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Kalau baru Apa efeknya itu Bapak Ibu? Lelah? Lelah, Ya. Tadi juga ada yang ngos-ngosan ya Bapak Ibu ya. Kata Ibu Juli ya. Oke. Yang ketiga, efek tersebut mengindikasi apa? Daya tahan tubuh yang kurang. Pada kemana sih? Yang lainnya kemana? Sepi ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk Bu Yuli untuk jawabannya. Situ betul apa yang katakan tadi Bu Yuli, mungkin capek atau lelah ya sampai ngos-ngosan gitu kan untuk efeknya. Terus mengindikasi apa? Kebugaran. Nah, kalau tadi itu adalah proses role play atau nanti Ibu bisa mengimplementasikan kepada peserta didik bagaimana pembelajaran itu disampaikan dengan cara-cara atau pilihan kepada peserta didik. Apa itu? Karena sesuai dengan, bukan apa maksudnya itu, mohon maaf. Sesuaikan dengan karakteristik atau kemauan peserta didik. Jadi Ibu nanti memberikan model pembelajaran atau prosesnya, bukan konten, yang sudah kontennya seperti apa, nanti peserta didik untuk memilih. Dan untuk bisa menilai temannya. Nah, itu
cara garis besar untuk role play yang barusan ya Bapak Ibu dengan 3 pertanyaan yang barusan. Kita dilanjut ke pertanyaan yang keempat dan kelima ya Bapak Ibu. Dan yang keempat itu Bapak Ibu, apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum dan setelah latihan? Boleh langsung dijawab ini Bu. Silakan Tingkat Bapak Ibu. kebugaran, intensitas, waktu yang dilakukan, apalagi ya? Silakan yang lainnya. Jangan Bu Yuli terus nih. Kondisi fisik, lingkungan, Istirahat yang cukup mungkin Pak. Ya. Menurut sini yang mempengaruhi denyut nadi tadi istirahat. Kalau istirahat bisa mempengaruhi denyut jantung nggak? terus Kalau begadang biasa denyut nadinya kenceng. Oh, jadi tensinya yang naik ya Bapak Ibu kalau begadang. Darah tinggi. makanan yang sesuai. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu pertanyaan. Di sini ada pertanyaan juga yang terakhir, di situ ada yang di link yang sama ya Bapak Ibu, tinggal di slide ke pinggirnya. Menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Dan terakhir, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Silakan Bapak Ibu kemukakan di Figma yang nomor 6, selection nomor 6. Silakan Bapak Ibu. Belum saya masuk ke materi selanjutnya, saya kasih waktu untuk mengisi nomor 6, nomor 5 dan nomor 6. 5 menit dari sekarang Bapak Ibu, silakan. Iya. Ini perwalnya. Hitam aja udah kalian roknya hitam atasnya lambung tuh bakalan kalian kaki. Berarti kita bisa pakai yang dari ibu. Iya. Coklat yang motif cuma komen. PDH. Komen PDH. Coklat iya. Coklat gini Bu. Ada kita coklat pasangannya kebaya. Oh iya ada tuh. Nih, wajib bina kalian kaki, jilbabnya kuning muter. Kalian bina kalian kaki yang kaki. Bajunya kuning muka, jilbabnya kuning muter. Pakaian bina kalian putih, kaki muda. Oh kaki muda, bener. Pakaian bina kalian warna kaki, warna kaki bukan coksu, warna kaki. pakaian bina lapangan hitam. PDL tuh mana? PDL tuh yang itu PDH. Luar. Ini bina lapangan harus hitam. Itu PDL. Pakaian bina sipil cup merah. Bener Pak. Itu buat apa dulu? Buat Pakaian kod pegawai Republik Indonesia. struktural atau buat itu? Sama. Pakaian bina upacara putih. Oh, dari sana pindah. Ini jilbab lemari jilbab kuning.
Oke, saya tertarik dengan jawabannya Pak Erik ya. Untuk nomor 5. Ya, karena hal tersebut bisa dilakukan untuk salah satu bentuk pemanasan yang bisa dipraktekkan dalam setiap memulai kegiatan PJOK. Silakan bisa dijelaskan Pak Erik. Ini kan Bu Yuli, status aku dapat aja lagi status galau. Pak Erik bisa jelaskan dengan jawabannya, boleh dijelaskan Pak Erik? HP-nya Kita dalam aku meninggali karena tadi kan saya sedikit telat ya Pak, maaf. Cuman mungkin untuk tadi kegiatan jumping jack, gerakan jumping jack itu bisa menggambarkan kegiatan PJOK ya, karena memang itu salah satu bentuk dasar pemanasan juga untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelajaran PJOK. Terlebih lagi itu gerakannya memang menurut saya lebih intensitasnya lebih tinggi itu, karena termasuk dalam pemanasan yang kalau disebut pemanasan itu pemanasan dinamis yang bergerak gitu. Mungkin itu sih Pak yang menurut saya menggambarkan dalam pembelajaran PJOK ini. Oke, terima kasih untuk Pak Erik pertanyaannya. Baik Pak, sama-sama. Boleh untuk pertanyaan yang terakhirnya, apakah Anda masukkan untuk perbaikan pembelajaran? Silahkan, siapa yang mau mengemukakan untuk pertanyaan terakhir? Berarti ini dalam pembelajaran atau gimana Pak? Jatuhnya tuh masukan untuk pembelajaran dari suatu gerakan tersebut. Iya, itu untuk pembelajaran, untuk mengetahui pembelajaran anak ya Bapak Ibu. Jadi saya dalam role play ini adalah kan Bapak Ibu tuh disuruh memilih ya gerakan dari 1 sampai 5. Nah, jadi untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di sini ya Bapak Ibu, jadi peserta didik itu diberi kebebasan dari pembelajaran yang akan diberikan. Contohnya tadi dengan saya 5 model gerak. Nah, itu saya diberikan. Terus Bapak Ibu memilih mana yang Bapak Ibu sukai. Saya mampunya di gerakan nomor 1, saya mampunya di gerakan nomor 2, 3 dan selanjutnya. Jadi setiap anak itu pasti berbeda-beda karena setiap peserta didik atau siswa itu pasti memiliki perbedaan atau karakter yang berbeda. Makanya pasti minatnya juga memilih gerakan itu pasti berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator di sini, memfasilitasi peserta didik biar pembelajaran itu tujuannya untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan anak-anak juga akan merasa gembira, tidak ada keterpaksaan dari seorang guru gitu. Maksudnya seperti itu ya Pak Erik ya. Terima kasih. Ya. Boleh Pak, saya masukkan dari saya ya Pak. Boleh silakan Pak Erik. Kalau menurut saya untuk semua gerakan, misal memang ada 5, sebenarnya itu semua bisa diberikan terhadap anak murid ya Pak. Semuanya itu bisa diberikan, walaupun tadi Bapak menyinggung bahwasannya anak-anak itu berbeda kapasitasnya. Memang betul anak-anak berbeda, tetapi kita sebagai guru itu wajib memberitahukan bahwasanya gerakan tersebut memang harus tahu, walaupun mungkin tidak bisa dilaksanakan, cuman mungkin dalam bentuk prakteknya kita harus menyesuaikan, baik anak itu tidak bisa ataupun belum bisa sama sekali, kita menyederhanakan suatu gerakan tersebut. Jadi masukannya mungkin tidak harus dipilih hanya satu gerakan saja yang memang itu simpel buat anak jadi bisa, tapi menurut saya semuanya bisa kita berikan, hanya saja penyederhanaan gerakan tersebut menyesuaikan seluruh kemampuan dari peserta didik kita gitu. Jadi tidak harus gerakan yang sempurna, contohnya gerakan sempurna harus begini, tapi tidak, kita yang penting memberitahukan suatu gerakan bahwasanya ini namanya ini, bentuknya seperti ini. Mungkin itu Pak masukin dari saya.
Baik, terima kasih. Dari saya ya itu. Ya, terima kasih untuk masukannya. Saya aplaus untuk Pak Erik. Terima kasih. Masukannya mungkin benar ya Pak Erik tadi anak itu harus bisa mencoba semuanya, walaupun gerakan itu susah untuk bagi anak. Kita hanya untuk menerapkan contohnya dalam materi sepak bola ya. Biasanya kalau sepak bola itu biasanya kan perempuan tuh paling nggak mau ya Bapak Ibu ya. Dikuasanya sama laki-laki gitu kan semuanya gitu kan. Nah, yang dimaksud dengan tadi Pak Erik, anak perempuan juga kita dimasukkan. Nah, walaupun intensnya atau permainannya dimodifikasi seperti itu. Jadi kesimpulan dari Pak Erik itu anak harus bisa mencoba dulu semuanya. Kemudian itu ya Pak Erik ya. Betul Pak. Ya, kita lanjut ya. Tayan, Guru Dalam tadi sudah melakukan di Jamot atau di Figma ya Bapak Ibu. Dan saya di sini ada video lagi tentang pembelajaran berbagi pengambilan keputusan bersama peserta didik atau dengan yang sekarang itu adalah pembelajaran SCL ya. Center atau pembelajaran Student Center Learning ya Bapak Ibu. Di sini akan saya apply untuk videonya. What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. Oke, terima kasih untuk videonya tadi sudah selesai. Itu untuk pembelajaran SCL. Di sini adalah peran guru ya, Bu. Selanjutnya, karena waktu kita tinggal 15 menit lagi ya, Bapak Ibu. Tadi yang dimaksud dengan pembelajaran SCL di sini ya, Bapak Ibu, yang diterangkan oleh dari Cassandra video yang tadi. Jadi pembelajaran SCL itu adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat proses pembelajaran. Nah, di sini guru berperan sebagai fasilitator dan memberikan dukungan atau bimbingan saat dibutuhkan. Nah, maksud saat dibutuhkan di sini itu anak pertama kita contoh yang tadi kita memberikan berapa konten yang akan diberikan kepada peserta didik, suruh memilih ya Bapak Ibu, walaupun tadi kata Pak Erik sarannya memberikan semuanya keseluruhan, tapi dalam pembelajaran SCL ini Bapak Ibu ya, jadi kita sebagai fasilitator hanya memfasilitasi seorang peserta didik atau anak sesuai dengan kemampuannya dulu. Biar apa? Jadi nanti itu si peserta didik tidak ada unsur keterpaksaan. Nah, maksudnya itu di sini ada, maksud saya seperti itu. Tapi alangkah baiknya kalau nanti kata Pak Erik tadi kembali itu mencoba, kalau mencoba boleh, tapi di saat kita akan memberikan penilaian kepada peserta didik, nah untuk batas kemampuannya, nah kita baru melihat mana yang gerakan yang disukai atau yang dikuasai oleh peserta didik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Masuk di sini, saya lanjutkan. Peran gurunya
bertindak sebagai fasilitator. Tadi kan saya udah jelaskan dalam pembelajaran. Nah, untuk peran peserta didiknya aktif dalam proses pembelajaran dan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Jadi si anak itu memberikan, oh Pak, gerakan ini enaknya seperti ini Pak, menendang bola, oh ternyata kalau saya menguasainya, contoh mendribble bola, contohnya kita menyarankan kaki bagian dalam, oh Pak, ternyata salah satu orang murid itu meminta, enaknya saya menggunakan punggung kaki Pak untuk menggiring bola. Nah itu perbedaan-perbedaan itu kita harus bisa menyikapinya gitu. Terus yang kedua, untuk sebagai program mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Nah, mengkaji di sini, peran peserta didiknya adalah berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Yang selanjutnya, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman pembelajaran. Nah, untuk peran peserta didiknya, mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Nah, itu tadi kita seperti saya tadi menerangkan Bapak Ibu, silahkan untuk memilih kebebasan gerakan yang akan dipilih gitu Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya untuk peran gurunya adalah membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Nah, untuk perannya anak itu membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikuti nantinya ya, sesuai dengan materinya yang akan Bapak Ibu berikan nanti peserta didik. Yang terakhir adalah mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Nah, peran sertanya belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual ya, dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi atau berpikir kritis ya Bapak Ibu, seperti menganalisis, sintesis, dan evaluasi. Itu adalah pembelajaran SCL, Student Center Learning. Ya. Untuk selanjutnya, dalam pembelajaran SCL ini Bapak Ibu ya, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pendukung pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, di sini bisa diterapkan dalam konteks ini. Dulu itu ada namanya metode spektrum Muska-Moskow, kalau nggak salah ya Bapak Ibu ya. Di situ dalam pembelajaran olahraga, spektrum Muska-Moskow itu pernah menjelaskan bahwa pembelajaran itu proses tunggal terpadu atau pembuatan keputusan. Itu pernah mungkin Bapak Ibu pernah waktu kuliah itu ada mungkin ya Bapak Ibu. Seingat saya itu ada menurut Muska-Moskow di situ ada penerapan mengajar melalui proses tunggal terpadu atau itu tuh tunggal terpadu itu seperti diskusi dan pembuatan keputusan atau membuat keputusan si anak itu sebagai peserta didik itu harus apa gitu. Oh, saya itu mampunya di A, nggak bisa di B. Tapi kalau untuk mencoba silahkan. Tapi kita memfasilitasi tuh memaksimalkan si anak itu. Oh, mampunya di A. Kita memaksimalkan dari kemampuan itu. Itu yang dimaksud dari tadi ya menurut Muska-Moskow itu spektrum ya, spektrum Muska-Moskow itu ada ya. Itu sama dengan student centered learning ini ya. Oke, lanjut. Jenis-jenis pembelajaran student centered learning, apa yang Bapak Ibu praktikkan dalam pembelajaran ini?
Nah, dalam perjalanan ini jelaskan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran ini Bapak Ibu? Pak boleh saya? Ini saya nggak tahu SCL atau bukannya Pak, cuman sepengalaman saya, mohon izin ya Pak. Ya, silakan. Saya sharing aja ya. Kalau perihal contoh lah di berenang ya Pak. Berenang itu kan karena kita basicnya bukan di berenang, kadang kita juga tidak terlalu namanya ahli gitu ya Pak. Nah kebetulan ada anak murid saya, contoh dia memang udah privat gitu, dia bagus dalam gerakan. Nah saya menggunakan murid ini untuk mempraktekkan salah satu gerakan, dan nanti itu dilihat sama temen-temennya gitu. Jadi di sini kan student center ya. Jadi pusatnya itu di anaknya ini. Nah itu termasuk SCL atau bukan ya Pak? Kan contohnya seperti itu. Saya hanya bertanya aja, sharing aja sih Pak. Itu masuk ya Pak Erik, situ udah masuk. Itu juga masih nantinya ke pembelajaran diferensiasi juga ya. Mungkin itu masuk ke situ. Ada yang namanya sebagai fasilitator itu ada tetap pembelajaran. Contohnya yang mahir ada pengelompokan ya. Contohnya dalam pengelompokan pembelajaran ya Bapak Ibu. Contohnya ada yang belum bisa, itu dalam pengelompokan itu ada dalam belum bisa, sedang, dan mahir. Nah, dalam konteks pembelajaran ini bisa Pak Erik dengan menggunakan contohnya yang satu nih udah bisa nih, udah lancar karena sudah mengikuti privat. Nah, sedangkan yang lain kan belum bisa menyamai kemampuan si peserta didik itu. Nah, nanti Bapak tuh boleh itu memberikan pengelompokan ya, atau dalam konteks di situ ada ya pengelompokan yang bisa mengajarkan yang belum bisa. Nah, dalam kelompok pembelajaran itu ya Bapak itu. Nah, sedangkan yang sedang bisa langsung dengan gurunya. Itu bisa seperti itu. Atau kebalikannya, yang sedang diajarkan sama yang mahir atau yang bisa. Nah, yang belum bisa kita kasih contoh sama gurunya langsung. Itu udah masuk ya. Terima kasih untuk itu. Oke Pak, Erik. siap. Sama-sama Pak. Makasih banyak. Sama-sama. Oke, di sini ada jenis-jenis pembelajaran SCL ya, Bapak Ibu. Tadi juga masuk sama yang tadi Pak Erik di sini masuk ke role-play di sini. Mungkin Bapak Ibu udah baca di LMS tentang jenis-jenis ini, Bapak Ibu. Kalau di LMS Bapak Ibu ada itunya pasti untuk small group discussion. Terus role play and simulation tadi yang saya berikan itu adalah pembelajaran SCL secara role play dan simulation ya Bapak Ibu, itu masuk ke situ. Terus ada discovery learning yang ketiga, yang keempat directed learning, yang kelima cooperative learning, yang keenam contextual learning, yang ketujuh problem based learning atau PBL. Ibu mungkin udah familiar kalau untuk PBL dan PJBL ya, mungkin Bapak Ibu udah semua di modul ajar itu sudah ada ya Bapak. Terus collaborative learning yang ke-8, dan yang terakhir adalah project based learning. Bapak Ibu udah paham dengan artinya yang ini Bapak Ibu? Pernah baca di LMS? Kalau tidak, saya secara singkat ya Bapak Ibu untuk menjelaskan dari ke-9 jenis-jenis pembelajaran SCL ini. Small group discussion atau diskusi kelompok kecil di sini adalah kegiatan dalam pembelajaran itu ada pengelompokan kecil untuk mendiskusikan satu topik atau masalah dalam pembelajaran.
contohnya Bapak Ibu hanya mengasih clue ke anak untuk menendang ke gawang atau memasukkan ke gawang. Nah, anak bisa sekelompok anak itu bisa membagi itu. Oh, saya berdiskusi tuh. Nendangnya ke gawang itu atau contohnya nendang penalti gitu kan. Saya tuh harus menggunakan kaki bagian punggung, bagian dalam, atau menendangnya flashing. Nah, itu jadi si anak bisa menentukan nanti hasilnya tuh jadilah satu gagasan yang baru. Saya mah yang lebih efektif adalah kaki bagian dalam untuk menendang penalti itu. Itu ya maksud jadi small group discussion. Terus role play simulation yang tadi ya Bapak Ibu, kegiatan pembelajaran di mana siswa berperan sebagai karakter tertentu atau situasi tertentu untuk memahami konsep atau peristiwa. Ya, tadi yang saya gambarkan di mana gambar itu prakteknya jadi peranan sebagai peran siswa dan simulasinya seperti apa ya. Itu contohnya. Selanjutnya discovery learning di sini adalah atau pembelajaran penemuan. Nah, tadi yang saya jelaskan itu diskusi terus menghasilkan adalah discovery learning gitu. Hampir sama dengan discovery learning semua grup itu ya. Dari hasilnya itu discovery learning. Contohnya pembelajaran dan penemuan ini pendekatan pembelajaran di mana siswa secara aktif mencari tahu sendiri nih apa yang tadi itu contohnya di penalti yang tadi melakukan penalti. Oh, ternyata yang lebih efektif itu adalah kaki bagian dalam menendang itu. Jadi ada kesinambungan dengan yang nomor 1 untuk discovery learning. Terus yang keempat adalah self-directed learning atau pembelajaran mandiri. Di sini adalah proses pembelajaran di mana siswa bertanggung jawab penuh atas pembelajaran mereka sendiri dengan sedikit atau tanpa bantuan guru. Nah, di sini SEP ini atau pembelajaran full mandiri ya Bapak Ibu. Jadi anak sepertinya Bapak Ibu melakukan pembelajaran di sini itu masuk di self-directed learning itu. Contohnya materi tes kebugaran jasmani. Nah, di situ tes kebugaran jasmani, Bapak Ibu tuh mengasihkan LKPD kepada peserta didik. Contohnya ya. LKPD contohnya di situ pos 1 ada push up. Ada keduanya sit up. Nah, nanti si anak itu silakan masuk ke pos yang secara acak, secara bebas dan anak-anak menuliskan kepada anak itu memberi kebebasan kepada anak itu silakan memasuki pos-pos yang telah disediakan sampai nanti semua pos bisa terisi. Nah, itu seperti itu ya Bapak Ibu untuk contohnya. Untuk nomor 4. Terus untuk nomor 5 di sini cooperative learning atau pembelajaran yang kooperatif adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Nah, di sini kooperatifnya ya. Lanjut untuk kontekstual learning adalah pembelajaran yang kontekstual, adalah pendekatan pembelajaran yang menghubungkan materi pelajaran dengan situasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kontekstual ini adalah pembelajaran yang bisa menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Tentunya dalam berjalan kita menyangkut pautkan dalam pembelajaran itu ke dalam kegiatan sehari-harinya. Apa sih dari pembelajaran ini manfaat untuk kegiatan sehari-harinya apa? Itu yang dimaksud dengan kontekstual. Terus yang selanjutnya adalah problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Ini Ibu boleh contohnya yang mungkin Ibu udah tahu. Ini sangat populer ya untuk pembelajaran berbasis masalah. Ini adalah yang kemudian siswa itu berusaha untuk mencari solusinya. Nah, di sini ya, itu untuk problem based learning. Yang ke-8 itu collaborative learning. Di sini collaborative adalah proses pembelajaran bersama di mana siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Ini ya dimirip dengan tadi yang cooperative learning ya, Bapak Ibu. Tapi fokus lebih pada interaksi sosial dan saling membangun pengetahuan. Jadi di sini
Kalau kolaboratif itu ada untuk pengembangannya dari hasil kerjasama dengan kelompok 1, kelompok 2 itu menghasilkan satu kemampuan atau tujuan yang diperoleh oleh peserta didik. Dan yang terakhir learning atau yang berbasis project, di sinilah pendekatan pembelajaran di mana siswa melalui proses menyelesaikan proyek yang dikompleks secara bermakna. Nah, tadi untuk yang ini contohnya PJBL ya Bapak Ibu. Ini kita mengasih dari LKPD itu. Nah, silakan anak untuk bisa memecahkan masalahnya seperti apa, ini proyeknya itu harus kemana. Contohnya merancang dan membangun sebuah pembelajaran, contohnya dari tes TKSI itu, ini ternyata yang berguna itu ya TKSI itu adalah menggunakan BIP testnya, karena itu untuk saya mengetahui daya tahan atau kemampuan daya tahan saya gitu kan, atau daya tahan peserta didik. Nah, itu untuk project PJBL ya, project based learning. Pak Ibu, itu udah. Jadi jenis-jenis pembelajaran SL itu ada 9 ya Pak Ibu. Kita lanjut. Aktivitas kedua adalah karakteristik pengembangan peserta didik. Di sini memahami karakteristik dan minat anak. Di sini adalah untuk karakteristiknya adalah kita mengembangkan minat jasmani, sosial, emosional, dan mental. Nah, dimulai dari apa? Dari hal yang dari tingkat PAUD, SD, terus menengah itu untuk SMP, dan atas adalah untuk SMA dan SMK ya. Ini, cocokkan karakteristik sebagai berikut, manakah bidang dan usia yang sesuai. Nah, Bapak Ibu, karakteristiknya atau aktivitasnya berjalan, berlari, contohnya ya Bapak Ibu, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Ini termasuk bidang apa Bapak Ibu? Dari jasmani, sosial, emosional, atau mental? Jasmani. Oke. Untuk usianya berapa Bapak Ibu? Udah oke. 3-4 tahun. 3-4 tahun, oke. Untuk yang pertanyaan yang kedua, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga melalui belajar untuk bergaul dengan teman sebayanya mereka. Itu masuk ke bidang apa? Sosial. Oke. Untuk usianya? Untuk usianya berapa Bapak Ibu? 12 Pak. 6-12. Baik. Jadi kita lihat untuk ya. Selanjutnya, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi proses mereka. Itu termasuk bidang mental. Emosi. Emosi. Sabar Erik. Usianya? Mental itu yang udah bisa mengelola emosi, Ibu. Ya. Oke, itu. Jadi yang bisa mengelola emosi ya. Oke, betul Pak yang kata Pak Erik. Pertanyaan selanjutnya. Pak. Anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Oh, berarti ini mental, benar? Mental. Salah, emosi. Untuk usianya ya Bapak Ibu, oke? Untuk 12 sampai 18. Ya. 12 sampai 18. Tadi yang pertama betul ya, untuk tadi Bu Yuli ya, yang pertama belajar untuk karakteristik belajar berlari, merangkak, jasmani. Untuk usianya adalah 0 sampai 2 tahun ya. Oh, belum. Tadi oke.
Usia jasmani adalah 0 sampai 2 tahun ya Ibu ya, bukan 3 sampai 4 tahun. Karena merangkak, ada yang merangkak ya, itu adalah pra ya Ibu. Oke, pertanyaan intinya. Yang sosial adalah 5 sampai 6 tahun itu udah mulai ya, rasa diri dia mereka, atau apalagi zaman sekarang udah anak-anak itu udah cenderung ya Ibu, udah bisa karena udah sering nonton YouTube lah, jadi emosinya udah sosialnya itu udah bisa kebentuk dari jaringan-jaringan atau nonton-nonton video juga ya Bapak Ibu. Terus yang emosional adalah di usia 6 sampai 12 tahun, itu adalah di masa pubertas awal ya Bapak Ibu. Di situ apalagi mental juga sama ya Bapak Ibu, itu di masa pubertas awal. Selanjutnya di diskusi, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Ada pertanyaannya Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Silakan, boleh. Selain yang lain belum ada. Pak Adinata nih belum. Boleh jawab nomor 1 Pak Adinata. Mungkin ada. Pak Adinata, boleh untuk menjawab pertanyaan nomor 1? Pak Adinata gak ada. Pak Agisna, boleh Pak Agisna? Pak Agis. Oh, yang tadi ya Bu Yuli sama Pak Erik sudah berkali-kali. Silakan yang lainnya biar aktif. Nanti dapat es krim dari. Bener ya. Siap. Yang nggak buka kamera nggak dapat es krim Pak Erik. Saya tuh buka kamera. Ini lagi rame nih sama orang dinas. Sibuk terus sekolah gede namanya ya Pak Erik. Boleh Pak Agis, silakan. Jalanan. Ya, nggak ada. Ya, boleh. Pak Agis nggak ada. Pak Rahmat, boleh Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Waktu udah habis. Ayo. Nggak ada. Boleh Bu. Agar guru dapat memberikan pembelajaran yang maksimal dan sesuai dengan karakteristik anak, Pak. Oh, terima kasih Pak Panji udah jawabannya, terima kasih. Ayo, Pak Panji. Yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Silakan. Ayo, siapa? Bu Yuli, silakan. Pak Panji langsung. Memberikan tantangan pada anak dari berbagai macam pembelajaran, Pak. Sehingga dia apa, Pak? Untuk misalnya memberikan tantangan, misalkan anak ini berkarakteristik seperti apa ya? Contoh bola voli lah. Bola voli, kita berikan tantangan mereka untuk servis atas bola voli. Nah, situ kita dapat mengetahui apakah anak ini mampu melakukan gerakan servis atas dalam bola voli. Jadi kita bisa mengakomodir karakteristik mereka. Oh, kalau mereka belum bisa, berarti kita akan memberikan tahap awalan seperti itu, Pak. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Panji. Oke, terima kasih. Sudah benar apa kan tadi Pak Panji, yang pentingnya mengetahui karakteristik adalah untuk mengelola atau untuk kita merumuskan metode pembelajaran apa yang dibutuhkan oleh peserta didik ya. Pak Ibu, itu tadi yang Pak Panji itu sudah betul. Yang kedua adalah mengenai bagaimana karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Kita tahu bagaimana ini kebutuhan dari seorang peserta didik itu seperti apa. Dan kita sebagai guru harus bisa memfasilitasinya dari kebutuhan peserta didik
biar nanti tercipta adalah pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, tidak ada unsur keterpaksaan seorang peserta didik untuk mengikuti olahraga. Apalagi kan olahraga itu adalah biasanya kalau di sekolah-sekolah itu adalah pembelajaran yang sangat ditunggu-tunggu oleh anak. Karena apa? Yang waktu pembelajaran yang pertama yang tadi itu banyak yang Bapak Ibu utarakan lah sebagai pembelajaran adalah olahraga itulah pembelajaran sebagai rekreasinya di sekolah untuk menghilangkan kejenuhan dalam pembelajaran atau materi-materi yang lain di kelas. Ya. Itu Bapak Ibu. Lanjut, pelajaran yang ketiga adalah pembelajaran berdiferensiasi dan usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Menurut Tom Lison ya Bapak Ibu, dan diferensiasi boleh Bapak Ibu. Di sini ada diferensiasi konten, ada 3 ya Bapak Ibu. Mungkin kalau yang udah Bapak Ibu maksud GP guru penggerak mungkin di sini udah mahir bener kalau tentang diferensiasi ya Bapak Ibu. Di sini diferensiasi konten di sini ada diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Dan konten adalah materi pengetahuan, konsep yang keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Di sini ada yang dinamakan dalam diferensiasi konten itu ada intratask dan intertask. Ya, yang dimaksud dengan intratask di sini ya Bapak Ibu ya. Yang intratask yang dalam diferensiasi konten adalah gerakan dasar yang sama, contohnya Bapak Ibu memberikan gerakan jumping jack. Nah, menjadi dibagi-bagi, contohnya ada yang kakinya dulu, ada yang terus yang lainnya tangannya dalam jumping jack itu. Jadi dalam intratask di sini adalah pembagian gerakan dengan sub-sub gerakan yang berdasarkan tingkat kesulitan dan konsep gerakannya. Misalnya yang tadi jumping jack itu dibagi-bagi subnya. Seperti apa ya Bapak Ibu. Sedangkan yang interstack di sini adalah guru menyediakan beberapa jenis tugas atau gerakan yang seperti tadi yang saya sudah berikan di awal ya Bapak Ibu waktu role play itu adalah termasuk ke intertrack ya. Itu adalah guru menyediakan beberapa jenis tugas gerak yang berbeda tapi dengan tingkat kesulitan yang sama dan siswa dapat memilih sesuatu dengan minat mereka ya Bapak Ibu. Tadi seperti yang Bapak Ibu sudah praktekkan di awal itu yang termasuk dalam diferensiasi konten intertask ya Bapak Ibu. Dilanjut dengan proses diferensiasi proses di sini adalah merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi kontennya ya Bapak Ibu. Itu untuk diferensiasi proses. Selanjutnya diferensiasi produk di sini adalah merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid ya. Terus hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari oleh seorang peserta didik. Ini itu. Lanjutnya Bapak Ibu, telah membaca dan berdiskusi suatu pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS Bapak Ibu. Saya nggak terlalu luas untuk mengerjakan diferensiasi karena sudah ada di LMS, tinggal Bapak Ibu pahami saja. Sini ada 2 ya Bapak Ibu. Adakah kendala Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Yang kedua, gagasan baru apa yang Ibu Bapak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Tuh, kan Bapak Ibu. Nah, pertanyaan tadi setelah sesi ini, unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS ya Bapak Ibu. Terus gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Nanti Bapak Ibu lanjutkan refleksi dengan pertanyaan yang tadi Bapak Ibu ya. Nah, pada sesi terakhir adalah Bapak Ibu
untuk bisa memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan tadi Student Center Learning (SCL) dari 9 jenis-jenisnya, ada 9 ya Bapak Ibu. Terus pembelajaran diferensiasi ya Bapak Ibu. Yang keduanya memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai dengan usianya. Tadi Ibu udah tahu usia kalau emosional berapa, jasmani berapa, sudah terangkan secara pintas ya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi, itu yang bahasan terakhir. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk hari ini sudah sampai tahap akhir ya Bapak Ibu. Lebih juga 10 menit ya Bapak Ibu. Saya tutup untuk pertemuan hari ini dengan topik wadayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak foto bareng kok. Waalaikumsalam, Mbak. Boleh menyalakan untuk foto. Bisa ikut nama foto aja. sebentar. Silakan Bapak Ibu, boleh on cam sebentar. Kak Erik sombong amat sih. Ayo Ibu, panggil Pak Eriknya. Lagi di kendaraan. Boleh acungkan kepalanya Bapak Ibu. Lagi semangat hari ini. Mau kemana, Don? Hah? Don, mau kemana? Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini saya. Iya. Silakan. Sama-sama Pak.